Perempuan penghangat ranjang. Persiapan bulan madu. Tolong bantu like dan subscribe agar channel ini terus maju dan berkembang. Semoga kita diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Persiapan bulan madu. Sepanjang perjalanan Arya dan Gia menyusuri mall, keduanya sama sekali tidak melepas genggaman tangannya. Terutama Arya yang selalu lengket dengan Gia. Pasalnya, wanita itu kini memang menggunakan sweater. Tapi untuk bawahan, Gia menggunakan short pants. Dan hal itu membuat penampilan Gia makin seksi. Selain istrinya punya bentuk tubuh yang ideal, Gia juga cantik. Kulitnya pun bukan putih pucat, melainkan kuning langsat yang membuat Arya selalu tergiur untuk menyentuhnya. Untung saja ini di tempat umum. Jika tidak mungkin sudah habis Gia hari ini. Beli apa lagi sekarang? Tanya Arya yang sudah melewati lebih dari 3 toko pakaian tapi Gia tidak berminat untuk masuk dan melihat. Gak tahu. Ini aja udah cukup kali ya. Di sana, kan gak dingin. Kata Gia yang membuat Arya menatap kantung belanja mereka sudah lumayan banyak. Oh, ya udah. Tapi kamu gak kelupaan sesuatu? Tanya Arya saat ia tak sengaja melihat satu pakaian favoritnya jika dipakai Gia. Gia kembali mengabsen apa saja yang sudah ia beli tadi. Dan saat ia sudah memastikan jika semua sudah terbeli, Gia menggeleng dan kembali menatap Arya. Enggak kok, udah semua. Yakin, yakin. Kamu kenapa sih liatin akunya begitu banget? Ada yang aneh ya? Atau leher aku kelihatan lagi merahnya? Tanya Gia yang langsung menutupi lehernya. Arya menggeleng. Menarik tangan Gia yang menutupi lehernya lalu tersenyum. Enggak. Bukan itu. Terus apa dong? Tanya Gia kembali berpikir tapi tidak ketemu juga. Gia menyerah dan meminta Arya untuk mengatakan saja apa yang ingin ia katakan. Udah deh kamu aja yang bilang. Kurang apa lagi memang? Tanya Gia sambil kembali merapikan rambutnya yang ia gerai lalu melipat bibirnya ke dalam. Arya tersenyum. Menarik Gia tanpa mau mengatakan apapun. Tepat saat langkah keduanya terhenti di depan toko pakaian dalam. Gia menoleh Arya dengan mata yang mendelik tajam. Arya, panggil Gia pelan namun penuh peringatan. Tak peduli dengan peringatan yang diberikan Gia. Pria itu menarik tangan istrinya kemudian masuk ke dalam. Ia langsung duduk di kursi khusus untuk menunggu dan membiarkan Gia untuk dilayani oleh pegawai toko tersebut. Bak, kasih istri saya yang kualitas terbaik. Kalau bisa cari warna merah sayang. Kata Arya makin membuat Gia mendelik tajam tapi Arya pura-pura tidak melihatnya dan membuang muka. Gia menggeleng pelan. Mengikuti pelayan yang menyodorkan berbagai macam lingerie padanya dengan model dan warna berbeda. Saat Gia ingin memilih yang model biasa saja, Arya datang dari belakang punggungnya dan menunjuk 5 model berbeda yang lebih terbuka dengan dominasi warna merah, hitam serta rose gold. Ini mbak, sisanya tolong kasih yang model bisa 10 ya. 10. Kaget Gia berbalik badan dan menatap Arya tak percaya. Hei, kenapa sih sayang kaget gitu? 10 kurang. Mau aku beliin lagi? Boleh deh. Tambah 10 lagi. Kata Arya yang makin membuat Gia menatap Arya tak percaya. Itu buat aku atau buat dijual lagi? Tanya Gia lemas. Buat kamulah sayang. Udah sana. Kita bayar dulu abis itu kita makan. Gia hanya bisa menghela napas pelan saja. Lagi pula, ia tidak bisa menolak.
Yang keluar uang Arya dan ini semua juga untuk memanjakan Arya nantinya. Iya deh. Sesuka kamu, kata Gia lalu melangkah pelan ke arah kasir. *****. Setelah semua belanjaan selesai, makan siang pun juga sudah. Keduanya kini sudah kembali ke apartemen dan meninggalkan villa yang mereka inapi tadi malam. Gia sedang duduk di samping ranjang. Ada karpet berbulu yang menjadi alas bokongnya agar tidak kedinginan. Apa yang dilakukan Gia dengan duduk di bawah seperti itu? Jawabannya adalah, wanita itu sedang melipat pakaian suaminya dan juga dirinya untuk nanti mereka tata di dalam koper. Suara geretan lantai dengan roda koper terdengar makin dekat, yang Gia pastikan jika suaminya akan segera memasuki kamar mereka. Benar saja. Tak lama Arya terlihat dari balik pintu, membawa 2 koper besar dan langsung ia dekatkan pada ayah. Sayang, ini. Arya meletakkan 2 koper itu di depan istrinya. Setelah itu, ia lebih dulu mengambil posisi duduk di sebelah Gia dan membantu Gia merapikan pakaian yang akan mereka bawa nanti untuk bulan madu. Udah gak usah. Ini tugas aku, kata Gia tersenyum lalu meraih pakaian yang sudah Arya ambil dan ingin pria itu tata di dalam koper. Loh memang kenapa kalau aku bantu? Ya enggak apa. Tapi ini udah tugas aku, kan? Udah kamu istirahat aja. Nanti aku selesain ini cepat biar bisa nemenin kamu. Jawab Gia merapikan pakaian itu agar Arya tidak meraihnya dan membantunya. Tapi, yang Gia dapat bukannya Arya yang menurut tapi sebaliknya. Arya merebut pakaian yang sedang Gia lipat lalu meletakkannya sembarang. Kedua tangan istrinya Arya ambil dan ia genggam. Keduanya saling bertatapan lalu Arya menghembuskan napasnya pelan. Memang ada ya tugas suami dan istri itu dibagi? Tanya Arya lembut. Ya, kan kalau urusan rumah memang jadi tanggung jawab istri. Aku cuma mau jadi istri yang baik. Dengan ngurus rumah begini, tanya Arya dengan sebelah alis yang ia bawa naik. Maksudnya gimana? Tanya Gia tak paham. Dengar aku ya. Aku udah pernah bilang gak sih sama kamu kalau kamu gak boleh masak sama cuci piring karena aku cari istri bukan asisten rumah tangga. Iya pernah. Dan aku udah gak lakuin itu lagi kok. Jawab Gia yakin. Yakinlah. Selama ini Gia tidak melakukan itu atas permintaan sang suami dan Gia pikir hanya itu saja yang Arya mau. Tapi dia salah lagi ya. Iya aku tahu. Tapi buat beresin ini aku juga bisa. Arya, aku tahu. Tapi ini cuma lipet baju doang. Sebentar juga beres. Dan ini gak bikin capek kok. Arya kali ini menggeleng. Aku tahu. Tapi bisa kita kerjain ini sama-sama. Bukan berarti aku bolehin kamu lakuin ini aku lepas tangan gitu aja biarin kamu ngurus ini semua sendirian. Gak gitu. Orang nikah itu kan berdua. Susahnya senengnya juga berdua. Paham? Dia tersenyum. Entah kenapa dia merasa senang saat Arya mengatakan itu. Jarang Gia temui pria seperti Arya. Entah dulu ayahnya atau tuan tahan. Sama sekali tidak seperti Arya. Iya aku paham. Tapi kamu nanti capek. Kata Gia mengusap pelan pipi Arya. Membuat pria itu memejamkan matanya demi bisa merasakan sentuhan lembut sang istri. Capek kalau itu karena kamu aku senang. Apalagi kalau dibikin capek sambil dengar kamu jerit-jerit. Malah semangat aku. Itu maunya kamu.
kata Gia menyentuh lembut hidung Arya lalu keduanya tertawa. Ya udah sini aku yang rapiin di koper kamu yang lipet. Oke. Tawar Arya disetujui Gia. Keduanya saling bekerja sama. Menyiapkan semua keperluan untuk bulan madu mereka. Gia juga sesekali mencuri pandang pada suaminya. Wajah tampan Arya serta sifat pria itu banyak mengubah hidupnya. Bukan hanya hidup seorang Gia, tapi juga cara berpikir wanita itu. Dulu, yang Gia pikir bahagia itu karena uang dan orang yang bisa memberinya ruang bahagia. Tapi kini Gia tahu, bukan karena itu kita bahagia. Bahagia itu adalah cara kita bersyukur dengan apa yang kita punya dan dengan siapa kita hidup. Hari ini, Tuhan lagi-lagi baik padanya. Padahal Gia tidak pernah ingat dengan beliau. Sepertinya, mulai sekarang Gia harus ingat, jika mau bahagia, bersyukurlah lebih dulu. Jangan lupa bersyukur kawan. Bye-bye.